Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Salam sukses dan sehat dan luar biasa. Hari-hari ini kita benar-benar saya lihat di media sosial agak sedikit terganggu dengan saya. Waktu saya berdoa, waktu saya doa pagi atau mungkin baca firman Tuhan, dan saya kenapa lihat ada beberapa pendeta-pendeta, saya tidak sebut, saya tidak di sini, saya tidak mempersalahkan siapapun di sini, tapi yang penting adalah kita lihat cuplikan dan apa yang dibahas supaya kita bisa ambil benang merah. Saya juga ketemu dengan adik rohani saya dan beliau menanyakan ke saya dan kirim video-video itu. Dia menanyakan bahwa Bung, kenapa terjadi seperti ini, Bung? Dan dia seolah-olah analisa menurut dia, tapi saya bilang ini mungkin pandangan setiap orang berbeda, tetapi kita kembali kepada hikmat Tuhan. Kalau seperti ini terjadi, itu bukan hikmat Tuhan menurut saya, siapapun, terlepas dari itu. Kalau misalnya saya menyalahkan satu sama lain atau menyalahkan ini, adik rohani saya pasti kecewa sekali. Dia menginginkan apa yang dia dukung, saya mendukung. Apa yang dia merasa statement dia menyalahkan ini, maunya saya harus mendukung dia, tapi ternyata saya nggak mau ambil suatu kesimpulan. Dan saya kasih tahu kalau selalu masalah itu marah-marah atau menyalahkan siapapun di bumi ini, itu masalah. Karena sekarang fokus kita adalah membangun dengan masalah situasi kita sekarang, bukan Indonesia saja, tak terjadi di dunia. Saya lebih suka di CSKI, mereka lagi sedang rencana untuk gagas dana untuk bisa bantu. Terus tadi LKPN juga telepon saya untuk bisa merancang bagaimana caranya buat acara untuk bisa membantu teman-teman kita sekedar untuk masker dan lain-lain. Tapi kita coba lihat cuplikan supaya teman-teman bisa nilai, dan kita tidak menghakimi siapa di sini, tetapi namanya manusia bisa salah, tetapi kita belajar. Ini mungkin sejarah buat kita bahwa dalam keadaan ini kita butuh pemimpin sebenarnya, teman-teman. Oke? Mari kita saksikan bersama-sama. Nyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam. Pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gampang ditipu. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu, yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok, sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jika apa yang mereka katakan tidak terjadi, mereka harus mati. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan dua hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar, pakai Istora atau pakai Gelora Bung Karno, bilang semua yang sakit virus Corona datang sini, saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian kesembuhan ilahi, suruh semua yang beriman datang. Yang coronavirus telah menjalar di dalam tubuh mereka, sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Pergi ke Amerika, hentikan satu hari 100.000 orang mati. Karena engkau hamba Tuhan. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Karena engkau mengetahui
yang sakit akibatnya cuma dua. Sembuh atau mati. Kalau engkau sembuh, kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan, karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan, karena tidak memberitakan Kristus yang mati. Tidak memberitakan Yesus menanggung dosa. Tidak memberitakan Yesus mengganti kita dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani lakukan ini, sekarang hari ini lakukan. Kedua, engkau berani tidak berani melakukan setelah pakai nama Tuhan, katakan sesuatu tidak jadi. Engkau mengatakan sekarang capek dengan hamba Tuhan satu nyerang hamba Tuhan lain. Dibutuhkan sekarang kasih, dibutuhkan sekarang saling menguatkan, dibutuhkan umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, bukan dengan ponggahnya, dengan sombongnya saling menyerang, menonjolkan teologi kami yang paling baik, doa kami yang paling luar biasa, cara kami yang paling benar. Stop! Anda sudah dikuasai oleh roh kegelapan. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya mengingatkan dalam kasih Tuhan. Mari yuk, di saat-saat seperti ini semua merendahkan diri yuk. Gak usah bangga dengan diri dan merasa saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya apapun. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jemaat sedang tidak butuhkan pendeta. Jemaat sedang butuhkan kuasa Tuhan. Jemaat sedang butuhkan lawatan Tuhan. Jemaat sedang butuhkan mujizat Tuhan. Biarlah kita hamba-hamba Tuhan menurunkan ego dan kesombongan kita. Biar kita mengembalikan segalanya pada Tuhan, pada Tuhan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang bahkan Tuhan tutup mimbar-mimbar gereja kok. Iya kan? Artinya apa? Tuhan lagi nggak butuh hamba-hamba Tuhan. Tuhan butuh kuasanya diberitakan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari. Gedung-gedung gereja kita sudah tertutup. Apalagi kita masih juga mau menyerang hamba-hamba Tuhan. Kita masih mau menonjolkan teologi kita. No, ini waktunya kita merendahkan diri, merendahkan diri, merendahkan diri. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan yang mengasihi pekerjaan Tuhan, yang mengasihi kesatuan tubuh Kristus dengan segala kerendahan hati. I beg you, saya mengemis kepada saudara. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu, mari kita bersatu, mari kita bersatu. Hanya dengan kita bersatu dan merendahkan diri, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan. Dan kalau hari-hari ini saudara dapat sharing dari hamba-hamba Tuhan yang kritik sana, kritik sini, delete saja. Nggak usah saudara broadcast lagi, nggak usah saudara sampaikan lagi. Sudah. Itu orang-orang lagi stres, saudara. Itu orang-orang yang kebanyakan post power syndrome, orang-orang yang juga lagi bingung, mungkin dia juga habis bahan, ya kan? Karena orang kalau hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan, yang keluar dari firman Tuhan. Tapi kalau hatinya penuh kepahitan, yang keluar kritik, bentakan, makian, serangan kiri kanan. Karena memang hatinya begitu. Karena Yesus bilang apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Jadi kalau hati kita penuh firman, yang keluar adalah firman. Hati kita penuh kasih, yang keluar adalah kasih. Hati kita penuh dengan Injil, yang keluar adalah roh penginjilan. Tapi saudaraku, kalau hati kita penuh kebusukan, hati kita penuh dengan kepahitan, hati kita penuh... Gilbert mengatakan bahwa dalam masa-masa semacam ini seharusnya kita semua bersatu, berdoa, lalu bersama-sama mencari jalan keluar atau solusi terhadap bahaya virus corona ini. Bukan saatnya kita bertengkar, bukan saatnya kita merasa diri paling benar, bukan saatnya kita gontok-gontokan. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat Pak Gilbert ini. Saya setuju. Hanya saja satu hal yang perlu Pak Gilbert sadari adalah bahwa dalam masa semacam ini, masa semacam ini terlalu banyak pendeta yang muncul dengan segala macam teori, segala macam pandangan yang aneh-aneh dalam kaitan dengan corona ini. Itu terjadi, itu sudah terjadi. Kita tidak sangkali itu. Ada pendeta yang muncul dan berkata bahwa virus itu punya mata dan dia hanya akan menyerang orang-orang yang jauh dari Tuhan. Sedangkan terhadap orang-orang yang dekat Tuhan, virus buta. Itu kan ada khotbah seperti itu. Nah, coba bayangkan dengan khotbah semacam ini, maka orang-orang dekat Tuhan, orang-orang Kristen merasa bahwa virus buta terhadap mereka dan mereka aman-aman saja, mereka pasti tidak terkena serangan corona. Dan yang kena serangan corona itu pasti adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Jadi bayangkan sekian pendeta yang terkena corona dan bahkan sampai mati. Berdasarkan khotbah pendeta itu berarti pendeta-pendeta itu adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Nah, ini khotbah semacam ini kan ngaco.
juga muncul khotbah-khotbah bahwa orang percaya berdasarkan Mazmur 91 tidak mungkin terkena corona karena Tuhan menjadi tempat naungannya, perlindungannya. Ya artinya orang-orang dekat Tuhan tidak kena. Ya artinya semua yang kena corona termasuk pendeta-pendeta itu kan orang-orang yang tidak berlindung pada Tuhan. Ada lagi yang mengatakan bahwa dengan bahasa roh maka meningkatkan imun tubuh. Dan karena imun tubuh maka kita tidak akan kena corona. Ada lagi yang mengatakan bahwa untuk mengatasi corona ini harus pakai minyak urapan. Muncul juga aneh-aneh orang-orang yang mulai mengaitkan ini dengan akhir zaman secara khusus antikristus. Lalu mulai corona dihitung-hitung dengan angka ekuivalennya CORONA. Jumlah semua total dalam abjad Latin adalah 66. Lalu karena corona sendiri itu 6 huruf, maka 66 ditambah dengan 6 huruf ini, lalu akhirnya menjadi 666. Berarti corona itu antikris. Muncul juga hitung COVID-19. Dari COVID-19 itu dipakai perpaduan antara abjad Latin dengan huruf angka-angka Romawi, lalu sebentar ditambah lagi Yunani, ditambah-tambah sedemikian rupa, akhirnya menjadi 666, dan COVID-19 itu dianggap sebagai antikris. Nah bayangkan semua aneh-aneh ini belum lagi muncul nubuatan-nubuatan. Saya dengar ada pendeta yang khotbah, lalu ambil air di botol, air itu dalam botol dan ditok, tak. Ini kan tidak kena kan? Pukulan dari luar tidak kena air di dalam. Kalau kita dalam Tuhan tidak mungkin terkena corona. Yang seperti itu banyak muncul. Belum lagi nubuatan ada yang mengklaim bahwa sudah diberikan wahyu oleh Tuhan bulan Maret corona selesai. Ternyata sudah sampai bulan April corona masih jalan terus. Lalu ditambah lagi dengan Pak Niko yang mengatakan diam tenanglah. Setelah diam tenanglah, ternyata hari ini sampai hari ini juga corona belum diam, belum tenang. Jadi memang seharusnya dalam masa semacam ini kita semua bersatu, kita semua tenang, kita semua saling mendoakan, saling mendukung menghadapi corona. Persoalannya Pak Gilbert, yang aneh-aneh, melenceng-melenceng, yang miring-miring seperti ini juga muncul begitu banyak. Nah, dan kalau semua ini muncul, berapa banyak umat Tuhan yang dibingungkan? Berapa banyak umat Tuhan yang disesatkan? Berapa banyak umat Tuhan yang tidak tahu menahu menjadi korban dari ajaran, nubuatan, khotbah yang aneh-aneh dari pendeta-pendeta semacam ini. Nah, dalam kondisi semacam ini, yang menurut Pak Gilbert seharusnya kita saling mendoakan, saling mendukung dan lain sebagainya, dalam kondisi semacam ini. Dengan kata lain saya mau mengatakan begini, ini ada virus corona. Tapi ada virus rohani, virus penyesatan yang terjadi. Lalu apakah menurut Pak Gilbert, hamba-hamba Tuhan yang mencintai kebenaran, membiarkan semua ini saja? Tutup mata terhadap semua keanehan-keanehan, kegilaan-kegilaan seperti itu. Tutup mata dengan semua penyesatan-penyesatan yang terjadi. Jangan-jangan kita fokus virus corona, tapi banyak orang disesatkan. Ada virus kesesatan secara rohani yang mempengaruhi hati dan pikiran dan pengertian kita. Banyak umat orang percaya. Nah, karena itulah maka menyadari bahwa seharusnya. Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar video dari beberapa pendeta yang luar biasa. Mereka orang-orang yang hebat, mereka adalah pemimpin saya dan pemimpin umat seluruh Indonesia di mana saja berada. Gereja dimanapun mereka, gereja juga banyak dan mereka adalah memiliki gereja besar. Cuman satu hal di situ adalah saya menggarisbawahi dari pernyataan mereka, teman-teman bisa nilai sendiri. Dan yang satu hal aku lihat dari beberapa pendeta ini, ada beberapa pendeta yang malah membuat tidak membawa damai, justru menilai dan membuat sanggahan. Itu yang akhirnya saya membuat video ini. Kenapa? Karena adik angkat saya si Ray menanyakan kenapa kayak gini-gini, kayak seolah-olah dia mendukung, seolah-olah dia membela ini. Saya bilang tidak deh. Ini sebenarnya persoalan kita di rumah tangga kita, di dalam kekristenan. Pasti ada penyelesaiannya. Kan saya hidup lama di Kool. Mungkin teman-teman anak-anak Kool pasti tahu ya. Ada pemimpin Kool perempuan, ada pemimpin Kool laki-laki. Pasti di dalam Kool atau sel group tadi itu kan ada, ketika ada persoalan, aku juga banyak menyelesaikan persoalan. Kalau teman-teman yang tidak mengalami namanya proses pemuritan, nggak pernah tahu tentang bagaimana menyelesaikan persoalan.
Saya terima kasih kepada pemimpin saya, Pak Niki Tubeoto, beliau pendeta di Makassar. Bye-bye bro, kenalan. Gara-gara beliau penyelesaian persoalan ini benar, supaya tulus, selesaikan dengan baik-baik, tidak gembar-gembor. Dan ini beliau lakukan, dan itu kami duplikasi sampai bawah, sampai kerjaan. Lu ketika salah, lu kasih tahu dan habis, selesai, dan itu masalah selesai. Jadi teman-teman, kembalilah kita kepada kasih mula-mula. Kita lihat, ketika saudara mau masalah, itu masalah kita bersama, dan kita perlu tolong, kita perlu bantu, dan kita bisa bahas bareng-bareng, kita bicara bersahabat. Yang saya lebih belajar daripada orang-orang yang mengerjakan langsung action, ya. Seperti CSKI merencanakan mengumpul donasi 10.000 untuk Indonesia, ya. Bangkit Negriku, LKPN, terus dia mengumpulkan dana atau donatur, dia memberkati dia memberikan masker, dan untuk hari ini pemimpin yang memberikan kebijakan, bukan sekedar berdoa. Berdoa tidak cukup hari ini, mereka butuh perlindungan, mereka butuh makanan. Tetapi saya berdoa ambil tindakan. Ada beberapa gereja yang saya tidak sebut, menganjurkan kita harus upgrade, kita harus bangun pola pikir baru supaya kita tidak bisa lama gitu. Jadi sekarang online, kita harus tahu, jangan gaptek, apalagi media sosial. Kita sekarang betul-betul dari handphone kita bisa berdoa dan bisa ketemu orang-orang, kita bisa apa saja yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, teman-teman tahu di mana yang harus kita bersandar sekarang? Sekarang ketahuan bahwa jangan sampai kita tergantung kepada siapa. Jangan tergantung kepada siapa. Pemimpinmu saudara, siapa hari ini? Satu serang sini, satu serang sana, satu serang sini, satu serang sana. Tidak ada bisa memberikan damai. Ya. Sementara Yesus datang dalam keadaan membawa damai, kabar baik. Ya, menurut saya tidak mempersalahkan siapapun di sini, tetapi teman-teman bisa nilai yang nonton video ini. Alasan saya buat adalah adik rohani saya atau adik saya, dia panggil Bu, kakak, ya. Jadi akan saya kirim video ini ke dia, Pak Bung Rey, jangan pernah kecewa dengan statement pemimpin, tetapi lo harus ketemu langsung dengan Tuhan, karena sekarang kita sudah tahu bahwa gereja punya kekuatan. Jangan saja di Indonesia, di Roma sekalipun, gereja besar dimanapun sekarang tidak lagi ketemu muka. Ya. Sekarang tidak bisa pakai kedok karena saya hamba Tuhan atau saya punya apa. Tidak begitu. Sekarang sudah bisa rasakan. Semua umat bisa rasakan. Jemaat bisa rasakan. Kekuatannya cuma satu, Tuhan. Jangan sampai kita berlindung di balik itu semua, teman-teman. Saya tidak membalik tanggapin, tetapi teman-teman bisa nilai menurut suasana hati saya. Saya lebih kembali kepada cool yang saya bilang tadi. Kalau adik angkat saya tanya, adik rohani saya tanya, saya harus jawab dengan yang benar. Jangan membawa sesuatu yang tidak bagus lagi. Saya tidak kenal mereka semua, saya cuma mendengar dari media sosial. Tapi ada gereja-gereja itu saya juga pernah ibadah di mereka gitu. Jadi kayak stop untuk bicara tentang salah, menyala tentang bergereja atau berdoa atau apapun. Ya. Jadi buat saya adalah satu keputusan kita ikut Tuhan. Hari ini cuma ikut Tuhan. Dan orang bangun mesbah dari rumah. Coba kalau misalnya ada gereja, kita cuma bikin online seperti ini, apakah hamba Tuhan mau bicara apa? Apa kekuatan, kehebatan hari ini? Coba. Bukan gitu, kalau saya menuduh, tidak begitu. Ya. Jangan mengeluh. Sekarang bisa memurnikan hati kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Lu khotbah tidak ada orang, cuman ratusan orang tapi 500 orang online. Kamu bisa ngoceh-ngoceh sendiri di video. Saya pikir inilah kesempatan kita untuk memperbaiki sama-sama, tidak menyalahkan satu sama lain, siapapun tidak. Ini Tuhan datang untuk bisa memurnikan kita semua, tidak terkecuali menurut saya. Tetapi ketika kita menyalahkan seperti ada angkat saya tadi, si Ray menanyakan itu, aku bilang jangan mempersalahkan siapapun deh. Karena ini kapasitasnya adalah mungkin mereka melihat dari pandangan berbeda. Kalau kakak sendiri melihat dari sudut pandang yang damai. Jangan sampai orang yang tidak mengenal Tuhan kelihatan tidak mengenal Tuhan lebih baik daripada kita hari ini ya. Tapi saya lihat CSKI, saya lihat KPIU, ya penyelenggaraan umroh dia bagi lebih ke ada berita di koran, aku pernah dengar ya, dia
mantan preman, terus dia mantan judi, dia berikan berapa uangnya. Saya lihat artis-artis yang memberikan itu informasi, memberikan sumbangan ke situ. Bagaimana pemimpin aja sudah seperti itu. Pemimpin aja sampai gotok-gotokan, pemimpin aja tidak damai. Hai teman-teman, damailah supaya Indonesia ini damai. Saya terima kasih juga buat pemimpin saya, pemimpin cool saya, Pak Niki. Karena sampai kapanpun pasti saya ingat bahwa kami diberikan pemuritan yang sangat luar biasa sejak itu. Hendaklah kamu saat sepikir memenangkan, melatih dan mengutus, itu visinya. Jadi paketannya sudah kenal ya. Memenangkan dulu dari pemuritan. Kalau pemuritan tidak kata bilang kamu salah, kamu harus tunduk dan taat. Itu aja. Ya. Saling menghargai satu sama lain. Kalau salah pemimpin mau panggil, luar biasa. Terima kasih buat Pak Niki ya, sudah bisa. Setelah itu diutus. Saudara mau pergi kemana saudara sekarang? Lagi sedang corona ini. Kalau mau diutus, ya, buat segmen yang damai sekarang ini. Stop bicara tentang corona, kita bicara tentang damai sejahtera. Ya, tadi juga bisa bahas tuh, ada beberapa pendeta bicara tentang kesehatan, tentang imun dan lain-lain. Ya, terus minum air putih yang banyak, terus jaga kesehatan supaya kita itu baju diingatin. Nah, bagi teman-teman, menurut saya jangan mempersalahkan siapa. Sekedar kita ingat, ini review, tujuannya kita bisa mengingatkan perjalanan bangsa ini, perjalanan pemimpin-pemimpin kita pernah digoyahkan, pernah seperti ini, segmen ini. Berarti ingat, ketika di generasi berikutnya jangan sampai kita mengalami seperti itu. Saudaramu sendiri saja sudah begitu, apalagi dengan yang lain, saudara. Yang berbeda agama, yang berbeda suku, berbeda bangsa, misalnya bangsa. Ya, saya terima kasih banyak. Mohon maaf ketika ada salah kata. Saya cuma berdoa buat Indonesia, buat pemimpin-pemimpin ini. Hari ini jemaatmu membutuhkan engkau bisa berdoa. Buat segmen yang damai sejahtera, tidak menyerang satu sama lain. Itu pesan saya. Kalaupun didengar, kalau tidak didengar itu kan keputusan dia. Tapi keputusan saya mau ikut Tuhan Yesus. Follow me. Hai orang berbeban berat dan berat sudah datang memberikan kelegaan. Nah, justru bukan kelegaan, malah tambah perang gitu. Ya. Jadi teman-teman yang terikat pendapat dengan saya bisa komen, bisa like, subscribe, karena dengan berita ini membuat lebih damai. Kalaupun pendeta yang salah hari ini tutup bungkus, kita doakan sama seperti itu. Ketua kul saya panggil, kita duduk bareng, saya si Rindu, Pak Gilbert, Pak Pendeta Gilbert dengan Pak yang bikin segmen-segmen keras yang menyerang satu sama lain, duduk sama-sama bikin segmen dan media sosial bisa dengar bahwa mereka adalah pendeta besar. Kalau mereka berani untuk melakukan itu, saya jempol, dan saya orang yang pertama yang percaya bahwa pendeta salah, tetapi mereka akui kesalahan dan mereka bikin segmen. Terima kasih dari saya doakan jangan sampai kita yang biasa, umat biasa menyerang satu sama lain. Dan ini juga bukan terjadi di gereja. Gereja mungkin orang sudah jelas-jelas ya, organisasi juga pernah ngalamin gitu. Tak apalagi di gereja yang bicara tentang kedamaian, sukacita, itu hilang. Ribuan kata yang keluar dari mulut cuma satu. Kamu bikin segmen yang membuat orang tidak damai aja sudah tidak, itu sudah persoalan buat saya. Kalau di dunia kerja, di dunia sekuler, kita harus lebih baik daripada di gereja. Mungkin di gereja mungkin kita pura-pura atau apa, cari muka lah apalah, tapi bukan itu yang saya maksudkan hari ini. Tetapi mari, saya tidak menyerang siapapun di sini, saya tidak menyerang siapapun sebagai umat Allah yang Tuhan. Mari bikin segmen yang buat damai sejahtera bapak-bapak. Kalau bapak-bapak buat segmen yang jelas, kami umatmu di mana saja berada, antara gerejanya Pak Stephen atau gerejanya Pak Gilbert, atau gereja Pak Esra, atau Pak gereja Pak Niko, rasanya damai luar biasa. Pendeta-pendeta bangga ketika sudah kayak gini duduk satu meja dan berdoa bareng-bareng. Wah, tidak melihat dari gereja ini, kita tidak mulai dari gereja. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Saudara tahu, hari ini bisa kita nilai
dalam keadaan goncang, lu baru bikin statement yang buat jadi masalah. Siapa kita? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Sorry, saudara tahu, hari ini sebenarnya menunjukkan teman-teman atau bapak ibu, teman-teman yang tidak pendeta atau siapapun, menunjukkan kamu punya kasih. Hari ini, kalau sudah aman-aman itu biasa. Itu bicara dalam gereja, apalagi yang bukan gereja. Saya sudah rencana dengan teman-teman yang bukan seiman dengan kita, dengan KPUI Depok, untuk menyelenggarakan bakti sosial berbareng untuk bisa kerjasama. Itu doakan teman-teman itu jalan, dan itu menjadi contoh. Kalau kita cerita gereja, kita cerita organisasi besar, itu lingkungan kita terdekat dulu. Itu saja dari saya. Mohon maaf, pendeta-pendeta, salam hormat, pastor, tokoh-tokoh agama di seluruh Indonesia, salam hormat. Mari kita bersatu untuk memenangkan. Mari kita berdoa dan membangun mesbah doa. Tidak ada kata lain, hanya cuma doa yang mengubahkan kehidupan kita. Haleluya, diberkati engkau. Amin. Salam.